Terima kasih telah mengklik video ini. Buat kalian yang belum support saya di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar saya tetap bisa upload video untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sering sekali kita dengar berita mengenai kapal ikan Cina. Dan dari semua berita yang viral tersebut, bisa dikatakan sebagai berita buruk karena mengenai perlakuan tidak baik yang didapat oleh kru ABK WNI yang bekerja di atas kapal tersebut. Mungkin kawan-kawan masih mengingat berita-berita apa saja yang sempat viral kemarin. Sebut saja yang pertama, yaitu berita mengenai pelarungan jenazah ABK WNI ke laut. Alasan sang kapten melakukan pelarungan tersebut yaitu karena jenazah mengidap penyakit yang menular, sehingga prosedur yang harus dilakukan yaitu melakukan pelarungan atau penenggelaman jenazah ke dasar lautan. Kemudian berita yang kedua yaitu berita mengenai kaburnya 2 ABK WNI dengan cara melompat ke laut, dan posisi kapal saat itu yaitu berada di Selat Malaka. Selat Malaka ini yaitu perbatasan antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia, dan bisa dikatakan tidak terlalu jauh lah dari daratan. Dan di sekitar situ ada banyak nelayan-nelayan lokal yang sedang melakukan penangkapan ikan. Dan 2 kru tersebut alhamdulillah akhirnya selamat setelah dibantu oleh nelayan lokal setelah mengapung beberapa jam di lautan. Kemudian berita yang ketiga yaitu berita mengenai puluhan ABK WNI melakukan pemukulan terhadap kapten kapal ikan. Ini terjadi karena kapten tersebut sering melakukan pemukulan terhadap ABK WNI. Sebenarnya ABK WNI ini tidak langsung melakukan pemukulan, tapi mereka sempat melakukan pelaporan ke beberapa pihak. Salah satunya yaitu ke embasi atau kedutaan besar Republik Indonesia untuk Sri Lanka. Tapi dari KBRI sendiri tidak ada jawaban, sehingga yang mereka lakukan yaitu dengan cara memukuli kapten tersebut. Nah, tahukah kawan-kawan, dari beberapa kasus tersebut terjadinya di kapal ikan apa? Karena sebenarnya kapal ikan ini ada beberapa jenis, yaitu kapal ikan trout, kapal ikan kursen, dan kapal ikan longline. Namun, berita-berita buruk tersebut terjadi di hanya satu jenis kapal ikan. Dan di satu jenis kapal ikan ini memang paling sering terjadi kasus-kasus seperti itu. Dan 3 kasus tersebut hanya kasus yang viral saja. Dan cuma itu saja yang kita ketahui. Padahal sesungguhnya ada banyak jenis-jenis kasus lainnya yang terjadi di atas kapal tersebut. Sebut saja jenis kapal ikan itu adalah kapal ikan longline. Kasus lainnya yang pernah saya dengar cerita langsung dari ex kru kapal longline yaitu kasus pembacokan terhadap sesama kru. Kemudian kasus percobaan bunuh diri dengan cara melompat ke laut, yaitu di tengah lautan, bukan di dekat daratan ya, tapi di tengah lautan. Jadi dia itu mencoba membunuh diri karena merasa tidak kuat untuk berada di atas kapal tersebut, tidak merasa kuat untuk bertahan bekerja di atas kapal tersebut. Ya karena kita emang udah tahu kerja di atas kapal tersebut sangat-sangat berat. Berat karena jam kerjanya yang sangat padat, jam istirahat yang kurang, makanan yang bisa dikatakan sangat minim, minuman yang hanya bisa minum dari hasil sulingan air laut. Nah, kemudian kasus yang selanjutnya yaitu kasus kapten kapal melakukan pemukulan terhadap ABK WNI yang sedang sholat. Jadi bisa kita bayangkan sebagaimana tidak bebasnya kita di atas kapal tersebut. Boro-boro kita mau santai-santai, mau sholat saja kita ditendangi seperti itu, kita dipukuli seperti itu. Kemudian salah satu kasus lainnya yang menurut saya sangat-sangat berat ya, karena saya sendiri belum pernah mengalami seperti ini dan saya berharap nggak akan pernah mengalami seperti ini, yaitu kasus kru yang dianggap sudah meninggal oleh keluarganya. Kenapa? Karena kapal ikan longline ini sangat bisa untuk bertahan di lautan selama bertahun-tahun. Jadi, jika kontrak setiap kru adalah 2 tahun, maka selama 2 tahun tersebut akan selalu berada di atas kapal. Dan kapal ini tidak akan pernah ke daratan kecuali jika dalam keadaan emergensi.
jika terjadi kerusakan terhadap kapal sehingga membutuhkan perbaikan ke daratan. Terus kemudian adanya kru yang sakit parah yang membutuhkan pengobatan rumah sakit segera dan lain sebagainya. Namun di luar keadaan emergency itu, kapal akan selalu berada di tengah lautan. Kru tidak akan mendapat sinyal, kru tidak akan bisa menelpon keluarganya. Jadi dari kasus ini ada salah satu kru yang pernah cerita ke saya, selama dia di laut, selama kontraknya dia 2 tahun itu, dia sama sekali tidak pernah menelpon keluarganya, tidak pernah mengabari keluarganya. Kemudian setelah finish kontrak, saat mereka pulang, saat mereka berada di daratan suatu negara yang dimana mereka akan segera pulang dan mereka mendapatkan sinyal, mereka menelpon ke keluarganya dan mengabarkan bahwa mereka akan segera pulang. Dan reaksi pertama keluarganya adalah bukan senang, bukan bahagia, tapi apa? Tapi kaget. Kawan-kawan tahu nggak kenapa dia kaget? Karena dikiranya dia sudah meninggal di laut, karena sama sekali tidak ada kabar, sama sekali tidak ada kontak. Makanya saya bilang sangat luar biasa para kru yang pernah kerja di atas kapal ikan tersebut. Sedikit saya jelaskan ya kawan-kawan mengenai kapal ikan longline ini. Jadi kapal ikan longline ini yaitu kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan dengan cara menabur ribuan pancing ke laut. Dan area penangkapan mereka berada di tengah samudera dan sangat jauh dari daratan. Dan target tangkapan mereka yaitu ikan tuna, swordfish, dan kadang-kadang juga ada hiu dan paus. Tapi hiu dan paus ini tidak akan ditangkap dan akan langsung dirilis kembali karena memang ini dilarang untuk ditangkap. Kemudian ikan tersebut akan diolah menjadi beberapa jenis. Tapi yang setahu saya akan diolah menjadi sashimi, yaitu makanan khas orang Jepang yang bisa kita dapatkan di restoran-restoran maupun di mal-mal atau di tempat makan lainnya. Dan ini sangat populer sekali di tengah-tengah kita. Kemudian kedua, juga bisa diolah menjadi ikan kalengan. Dan ini bisa kita dapatkan juga di pusat-pusat perbelanjaan maupun di pasar-pasar. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, kapal mereka kan gak pernah ke darat. Lalu bagaimana bahan bakar mereka, bahan makanan mereka, bagaimana hasil tangkapan mereka yang sudah penuh, dan bagaimana pergantian kru di kapal itu? Jadi jawabannya yaitu ada satu kapal kargo yang akan mendekati kapal tersebut untuk mengambil muatan-muatan hasil tangkapan mereka. Jadi kapal kargo ini disebut sebagai river cargo. Jadi kapal yang palkahnya, yang gudangnya dilengkapi dengan pendingin. Jadi didesain khusus untuk menampung tangkapan-tangkapan kapal ikan. Tapi sebenarnya kapal kargo ini bukan hanya untuk menampung hasil tangkapan kapal tersebut, tapi juga kru yang hendak join atau yang mau pulang. Jadi kalau misalnya ada BK kapal ikan yang akan join ke kapal tersebut, kru ini akan terbang dari Jakarta ke Singapura. Nah dari Singapura mereka akan naik atau akan numpang di kapal river cargo ini. Yang kemudian kapal river ini yang akan membawa mereka ke tengah lautan untuk join ke kapal ikan. Dan begitupun sebaliknya bagi kru yang akan pulang, mereka juga akan numpang ke kapal ini, kapal cargo river ini yang kemudian akan turun di Singapura atau mungkin di Sri Lanka dan kemudian akan terbang ke Indonesia. Setelah selesai transfer tangkapan ikan, kemudian proses transfer umpan dari cargo river ke kapal ikannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kapal ikan longline ini melakukan penangkapan ikan dengan cara menabur pancing. Jadi di pancing ini membutuhkan umpan. Dan umpan yang biasa dipakai yaitu berjenis cumi, ikan kembung, dan ikan bandeng. Dan biasanya juga ikan bandeng dan ikan kembung ini adalah ikan yang diekspor dari Indonesia. Nah makanya mungkin
ada kawan-kawan yang belum tahu nih, ikan kita yang diekspor ke luar negeri itu apa sih? Nah, jadi jawabannya ini, yaitu kembung dan bandeng yang kemudian dimasukkan ke dalam pack kardus dan kemudian diekspor dan dijadikan umpan untuk kapal ikan. Itu dia sedikit informasi dari saya mengenai operasional kapal ikan longline Cina. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kawan-kawan yang non pengalaman yang mungkin mendapat tawaran dan kemudian tertarik untuk kerja di kapal ikan longline tersebut. Dan buat kawan-kawan yang belum support saya di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar saya tetap bisa upload video untuk kalian. Terima kasih. See you next time on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.